lu sempat ada fase ini nggak sih kayak merasa aduh gue dibayang-bayang Martin nih, karena Martin udah duluan musik terus kan lu ngikut gitu ibaratnya. Ya itu pasti ada sih. Jadi gue selalu mikir gimana caranya supaya gue bisa punya warna sendiri, supaya orang nggak bilang gue, wih adanya Martin nih. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk, seru deh, seru-seruan bareng Laudek. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama Serundeng, seru-seruan bareng Laudek. Gila, gimana teman-teman udah menyaksikan episode-episode sebelumnya? Semoga itu bisa menginspirasi kalian dan juga menambah wawasan kalian tentang dunia musik, dunia entertainment gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk atau pengen mengetahui dan nggak tahu gitu ya dunia kita kayak gimana, ya semoga Serundeng ini bisa menginspirasi kalian dan juga memberikan masukan-masukan positif gitu. So di episode kali ini bintang tamu gue kali ini kebetulan satu instrumen juga sama gua gitu, sama-sama main keyboard. Kemudian perjalanan karirnya secara nggak langsung gua pun juga tahu gitu, karena kan begitu dia ke Jakarta tuh gua udah kenal sama abangnya duluan gitu. Jadi gua cukup tahu lah perjalanan karirnya gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dan juga berbagi sedikit. Tapi sebelumnya kan gue cuma tahu dia pas dari Jakarta, pas dia masih di daerahnya gitu gue nggak tahu dia kayak gimana. Jadi ini sebuah kesempatan untuk mereferensikan kita gitu gimana dia kehidupannya sehingga bisa sampai di titik sekarang. Kita sambil dengar disco ya. Keren. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, please welcome Dio Siahaan. Welcome Dio di Serundeng. Jadi kalau teman-teman ini namanya Dio Siahaan, kalau teman-teman lihat, ih kok Siahaan ini mirip yang episode sebelumnya ya gitu. Gitu. Jadi Dio ini adalah adik dari Martin Siahaan. Teman-teman udah lihat episode sebelumnya ya, Martin ya ada di sini ya. Gitu. Iya. Gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu, Dio ini pemain keyboard juga. Waktu dia datang ke Jakarta tuh dia bilang dia main bass loh. Taunya main drum, Saya main drum, main bass gitu. Tapi emang bisa main keyboard juga, dan kemudian akhirnya berkarir ya Dio ya di Jakarta tuh. As a pemain keyboard gitu. Ya udah Dio, jadi sekarang nih kesibukannya apa nih Dio nih? Kesibukannya ya gua setiap hari juga puji Tuhan ada reguler kan? Reguler ya. Untuk di tengah pandemi ini ya nggak ada. Ya bikin video collab, dan yang paling sering main PS pasti. Buat mengisi kekosongan. Ini sedap juga loh kita ngobrol sambil diiringi musik ini nih. Di episode sebelumnya nggak ada. Sebelum ini emang spesial nih, special edition party. Karena Ale reguler. Hype-nya tetap dapat gitu. Harus dapat gitu. Nah, ini sedap banget. Jadi gua kenal Dio dari pertama kali ke Jakarta itu tahun berapa ya? Tahun 2000, gua ke Jakarta berarti 2015 awal Mei ya 2015 ya. Mei. Gitu. Jadi gua kenalnya di situ, dan waktu itu kan gue juga belum tahu dia. Karena waktu itu Dio ke Jakarta tuh bukan buat main musik gitu, bukan buat merantau main musik. Tapi dia kerja nih, ini cerita ini nih. Kerja sales. Kerja sales ya. Iya, jadi gue kenal tuh si Martin kenalin kan kayak ini adek gue nih. Oh iya. Ya gue tahu dia main musik juga karena Martin juga suka cerita kan kalau dulu gimana. Cuman pas datang ya dia as a sales kayak aku kerja bang di ini bang di sales ya di Tangerang waktu itu ya. Tangerang ini. Inisial sih ACI. Nah, jadi waktu itu gue taunya gitu. Jadi belum 2015 tuh belum buat main musik ya. Belum. Di Jakartanya. Nah, habis itu akhirnya seiring berjalan waktu ya ada fase-fase akhirnya dia berhenti kerja dan akhirnya bermain musik gitu kan. Nah, sebelum sampai ke situ, nah seperti biasa gue juga membahas gimana sih kecilnya, walaupun pasti mirip-mirip ya sama Martin ya. Cuman pasti fasenya beda dong gitu, walaupun di lingkungan yang sama. Lo gimana tuh? Waktu kecil tuh emang dari kecil main musik juga kayak Martin atau gimana? Waktu kecil sebenarnya sama juga main musik kayak Martin, cuman paling baru diajarin tuh baru nyanyi doang. Oh, jadi awalnya nyanyi dulu? Nyanyi, SD nyanyi. Keren. Jadi setiap almarhum bokap sama Martin, kan timnya kan gua, Martin, almarhum bokap sama Uda itu paman sama om. Jadi pasti mereka main segala macam, tapi gua kayak nyanyi beberapa lagu doang. Oh, oke. Nah, jadi arisan Bonatown atau apa, pasti gua kayak nyanyi beberapa lagu doang. Adik gua juga yang cewek. Nah, setelah itu baru SMP lah. SMP tuh udah mulai sebelum main gendang
Itu mukul besi. Oh, mukul besi ya. Metronom. Metronom. Triangle kalau di orkestra ada Kalau di triangle. orkestra triangle. Udah bayaran tuh cuman 50.000. Oh, 50.000 ya. Iya, zaman karena itu masih ya. kecil kan. Tapi sekalian bantu-bantu. Iya, Cuman iya. bantu-bantu angkat-angkat alat yang ini. Iya, Karena gua keluarga ortung sound system dari kita sendiri. Wow, Artisnya ya. kita sendiri, yang make up kita sendiri. Benar-benar. Kelar acara kita sendiri closing. Jadi bisnis keluarga ya, Bisnis keluarga. Flight lah. Iya, benar. Habis gitu triangle segala macam udah tuh. Nah, nabung kita ke Jakarta lah. Jadi pokoknya dulu sering banget waktu masih kecil, masih ada bokap, sering ke Jakarta ke rumah tante. Oh, oke. Akhirnya waktu ke Jakarta udah nabung juga, bokap kepikiran coba deh beli tagading Tagading tuh itu, tagading. alat gendang Batak ya, gendang Batak. alat gendang Batak. Nah, sekalian bokap juga ada mau beli seruling gitu, banyak kan. Seruling kan beda-beda nadanya kan. Ya. Nah, tapi gua sambil belajar. Nah, sebelum ke Jakarta beli tagading tuh udah waktu sering juga kalau kita ada job di gereja-gereja. Oh, oke. KBP gitu kan, acara-acara gerejanya. Nah, terus ada gendang, bokap kayak suruh main gendang. Ini coba gendangnya nih, kayak gitu-gitu kan. Coba. Terus gue bingung, aduh ini gimana main gendangnya? Nah, tapi dulu tuh sebelum gue main keyboard, gue main drum. Oh, oke. Emang sempat main drum ya. Nah, main drum. Nah, terus intinya bokap bilang ketukan satunya tuh di yang gede tuh kan ada 6 6 ya. Nah, satunya yang penting di sini aja nih. Nah. Nah, cuman kan tetap harus ada kayak kayak hi-hatnya gitu kan. Iya, Tapi kan gak ada hi-hat kan. Iya. Jadi gue cuman asal-asal pukulnya, yang penting satu di sini udah. Iya. Nah, di situ akhirnya pas ke Jakarta beli gendang masih belajar, terus udah di Surabaya, mau nggak sekalian langsung bawa gendang? Aduh, jangan dulu deh, gue belum pede nih. Ya udah masih pukul-pukul ini. Masih gocap. Masih gocap ya. 50.000. Iya. Setelah itu job pertama barulah main gendang. Main gendang tuh ya. Main gendang di situ belajar ya masih kaku-kaku banget lah. Oh ya. Nah, terus baru belajar akhirnya baru di situ udah mulai terbiasa ya. Udah mulai terbiasa. Setiap acara Bona tahun segala macam pasti main tuh. Pasti main. Akhirnya formatnya berempat tuh. Iya, benar-benar itu jadi band keluarga ya sekarang ya, band keluarga versi Batak style ya. Apalagi kalau lagi perkumpulan tahun yang Bona tahun siaannya. Ya. Oh, udah pasti. Udah pasti kalian ya. Adik gue nyanyi gitu-gitu kan. Oh iya. Udah jadi berarti dari situ ya. Dari gocap sampai 800 lah sampai pada masa itu naik terus ya, gila. Naik terus. Terus mulai main keyboard itu kapan tuh Dio? Nah, ini sedap nih main keyboard ini. Gara SMP itu sebenarnya udah diajarin Martin. Ya pasti udah sambil lah ya. Karena dia ini kan kuliah kan. Iya. Di salah satu kampus di Jakarta. Jakarta. Kampus Jakarta. Buat teman-teman penasaran kampusnya mana? Nah, bisa dicek di episode sebelumnya. Jangan lupa subscribe. Iya, pasti. Jadi waktu itu karena Martin udah sering bolak-balik Jakarta, bokap tuh selalu bilang lu harus belajar nih gini. Nah, terus yang main tagading siapa nih? Yang main tagading tetap lu. Jadi kan setiap perkumpulan tahun itu acara-acara Batak tuh ada sesi makan. Nah, pas sesi makan gua ambil keyboard. Gua megang keyboard. Iya. Nah, akhirnya belajar segala macam. Udah diajarin Martin juga, belum les musik tuh. Belum les ya. Cuman diajarin aja do re mi sol la si do segala macam, basic lah. Setelah itu sempat Martin masih datang, cuman mikir, waduh kalau Martin bolak-balik gajinya ini juga kan. Habis diongkos. Akhirnya ya udah deh. Wih, sedap juga tuh. Keren. Itu kenapa enggak suka habis diongkos? Akhirnya setiap sesi makan selalu gue yang ngiringin kan. Oke. Nah, nanti waktu sesi yang udah menghadapi baru main gendang lagi. Bokap main keyboard. Oke, gila emang. Multi instrumen ya, jadi bisa swipe gitu ya. Ya, keren. Setiap sesi makan tuh karena deg-degan kan, jadi tetap ini juga wah pernah salah. Iya. Dapat maki juga dari bokap, itu udah pasti. Iya, benar. Nah, setelah itu akhirnya bokap udah nggak ada. Nah, terus Martin udah di Jakarta kan. Nah, akhirnya gantian sama Om, sama Uda. Nah, tapi di situ karena ada berkat, akhirnya gue putusin untuk les musik. Oke. Di Surabaya. Ini boleh sebutin ini? Boleh sebutin. Gue les musik di ini Ahmad Dhani School of Rock dulu. Oh iya, benar.
Nah, tapi masih belum banyak job main keyboard. Oh. Nah, di situ akhirnya Jadi baru rocker ya. Nggak School of Rock kan. School of Rock. Terus Akhirnya pernah lah ada gua punya pacar. Nah, terus kakak-kakaknya juga main musik. Nah, di Surabaya itu setiap tahun ada namanya Festival Jingle Bell. Oke. Nah, setiap tahun. Nah, jadi setiap gereja tuh pasti band-bandnya ini kan main kan. Oh. Nah, di situ kenal sama kakaknya pacar gua, baru ngobrol-ngobrol, kenalan, terus mulai latihan. Dia terus baru dibilang, "Lu mau nggak bantuin gua?" "Apa nih?" "Main keyboard." Sedangkan gua zaman itu gua main keyboard selalu pakai transpose. Oh, itu zaman masih pakai transpose ya, iya. Tapi gua bisa main gitar. Oh, oke, ya. Nah, akhirnya gua belajar untuk supaya bisa di double ski centernya, gua kalau main keyboardnya, gua hafalin gua lagi main gitar. Oh, iya, ya, jadi tahu pindah-pindahnya kemana ya. Nah, akhirnya di situ baru gua udah mulai main job pertama di Festival Jingle Bell tuh. Jingle Bell itu ya. Oke. Udah di situ tuh. Akhirnya jadi keterusan band udah ngeband jadi main keyboard ya. Nah, ini menarik nih karena kan walaupun sama-sama di keluarga yang sama, terus beranjak dari kota yang sama, bareng-bareng nih di Om Martin, cuman punya experience yang cukup berbeda gitu. Kalau teman-teman yang udah nonton versi episode si Martin, pengalamannya gimana. Nah, kemudian kalau versi Dio, walaupun di lingkungan sama tetap pasti experience setiap orang beda-beda ya, walaupun bersaudara gitu. Iya, beda-beda pasti. Gitu. Nah, habis itu Dio tuh ke Jakarta nggak kayak Martin ke Jakarta kuliah gitu. Nah, sedangkan lu tuh ke Jakarta kan kerja ya, sales. Nah, habis itu apa yang membuat lu akhirnya memutuskan untuk kayak gue berhenti kerja dan gue main musik gitu? Oh, itu apa namanya, gue selalu mikir ya, sebenarnya dulu bokap itu pengen banget yang jadi musisi itu Martin. Oke. Nah, jadi bokap bilang, udah lu jadi angkatan aja, Oh, polisi. Lu didoktrin untuk jadi angkatan tuh. Iya, masa udahlah musisinya Ya, Martin aja. Bagi-bagi gitu ya. Terus adik gua dokter kayak gitu-gitu. Keren. Terus gua mikir, waduh, tapi masa ya gua dalam hati ya udah nggak apa-apa, tapi gua tetap pengen main musik sebenarnya gitu. Ya. Nah, kalau untuk fisik dulu juga dilatih kan segala macam, dan gua olahraga rajin banget dulu, basket gitu. Keren, bisa terlihat dari itu perutnya. Ini bantal ini nih untuk menutupin. Udah setelah itu akhirnya apa namanya, ya udah bokap udah nggak ada. Terus Martin masih mikirnya ya udah berarti gue harus jadi angkatan. Oh, oke. Nah, waktu kerja sales itu ya udah tetap ngikutin, yaitu buat batu loncatan juga sih. Oh iya. Batu loncatan juga, kerja. Tapi tetap aja pas kerja bawa pianika, bawa gitar, tetap kayak aduh gue pengen main musik nih gitu. Pengen bermusik, benar. Terus waktu itu Martin juga masih bolak-balik tuh. Oke, kan bokap udah nggak ada, ya. jadi masih main juga di Orto. Main di acara itu ya. Terus? Nah itu Martin bolak-balik, sempat kaget juga tuh. Karena dia liat gue pakai tindik kan, tindik keempat segala macam. Dan kan bokap bilang, kan lu harus jadi angkatan gini. Nah, dia marah lah segala macam. Ada satu acara di situ, acara Batak juga. Martin bilang, kan lu harus jadi gini, harus jadi angkatan gini. Bokap kan bilang gini, lu mau jadi apa nih? Kan lu udah tindikan gitu-gitu, tatoan. Iya. Ya gue jawab, ya gue mau jadi musisi kayak lu. Oh gitu ya. Nah, baru gue masih inget tuh dia bilang, ya udah kalau lu jadi musisi jangan setengah-setengah. Nah, ke Jakarta lah gue, tapi belum dapat kesempatan buat main musik. Iya. Nah, masih kerja. Nah, tapi setiap ada libur tuh gue selalu ke tempatnya Martin. Sampai di situ kalau inget kita pertama kali ketemu di Sevel Ramangun ya. Iya. Terus di situ gue bilang, "Wih, Bang, lu temenan sama Semi?" Iya, itu momen pertama kita ketemu ya. Bukan itu Peterson Lodeng kan. Serius sih? Gue masih ingat lu bawa Juno tuh. Iya benar. Masa sih? Masih naik motor kan tuh, masih naik motor. Ngeneng Juno. Gue kira ini di Semi. Udah ngobrol segala macam. Nah, terus sempat balik ke Surabaya, ke Jakarta lagi, baru diajak Martin ke sana ke sini, terus ditanya, lu udah pernah ngulik belum sih? Gitu. Nah, baru gue udah mulai belajar segala macam. Ya puji Tuhan akhirnya gue udah tekunin, ya udah gue mau jadi musisi nih, udah. Akhirnya memutuskan itu dan dapat job pertama kali. Akhirnya dapat job ya? Pensi di SMA 3 Setiabudi. Wah, ya itu dekat kosan tuh dulu ya. Tambak. Nah, ya benar. Dengan budget ya udah. Itu nanti kita akan tanya. Nah, ini menarik nih menurut tadi
dan dengar cerita-cerita lu ya gitu, kayak apa namanya, perjuangan kenapa akhirnya dari kerja terus akhirnya memutuskan untuk jadi musisi gitu. Nah ini buat teman-teman di rumah dan juga yang lagi nonton dan dengerin, maksudnya kalian jangan berkecil hati. Kadang kan kayak misalnya dari kecil atau awalnya pengen, aduh gue pengen jadi musisi, terus kemudian mungkin belum dapat kesempatannya ya, nggak apa-apa, jalan aja dulu. Kita kan nggak pernah tahu jalan dan proses hidupnya membawa kita kemana gitu. Maksudnya kayak Dio awalnya kayak ya udah akhirnya jadi sales gitu, tapi kan emang pada akhirnya karena dia emang kuat untuk tekad untuk bermusik, jadi akhirnya justru menurut gue ya, kalau menurut gue kayak ya udah alam dan juga tekad lo itu yang bawa lo akhirnya ya udah nih lu jadi bisa hidup di musik sampai sekarang gitu. Sebelum jadi sales gue kerja sevel. Oh iya benar, dia pernah kerja Salemba. bener loh. Jadi teman-teman jangan cuma lihat wah Bang Dio enak banget ya, udah main sama artis ini, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Kerja dulu, susah jadi sevel. Iya, itu bukan pekerjaan yang mudah lagi. Di sevel gue cuman di sevel bentar doang karena orangnya nggak percaya, karena gue tindik terus gue tatoan. Iya, nggak layak ya. Jadi kayak wah, ini barang gue aman gak sih? Nggak layak kerja ya kayaknya. Dan kan di situ gue nggak punya HP. Gue nggak punya HP dan gue nggak bisa ngontak Martin waktu itu. Oh oke. Sedangkan Sevel Salemba sama Tambak. Padahal Tambak tuh deket banget deh sama kosannya Martin ya. Oh gitu, jadi nggak ada. Gila cerita hidupnya nih, semoga bisa menginspirasi teman-teman loh. Jadi maksudnya banyak jalan, kayak tadi gue bilang, kayak walaupun mereka selingkungan, serumah dan sama-sama maksudnya ya keluarga kan musikal lah gitu. Ya tapi proses hidupnya berbeda gitu loh. Nggak selamanya sama. Misalnya Martin di sekolah di IMI gitu misalnya. Ya dia nggak sekolah di IMI kan gitu, tapi emang kalau emang di jalannya dan juga tekadnya kuat gitu, seperti kata Martin tadi, jangan setengah-tengah. Gitu ya. Nah, ini menarik nih karena lu sempat ada fase ini nggak sih, kayak merasa aduh gue dibayang-bayang Martin nih, karena Martin udah duluan musik terus kan lu ngikut gitu ibaratnya di ini sama. Sempat ada fase antara maksudnya kayak bukan desperate ya, kayak apa ya? Kayak mikir aduh takut ntar gue dibanding-bandingin atau gue dibawain kayak ini karena adiknya Martin gitu-gitu. Sempat ada fase itu nggak? Itu gue pernah. Ya pasti ada gue. Pasti ada ya. Karena pas gue nyampe, sebelum gue main musik aja gue nyampe masih kurus kan tuh. Iya kurus bener, begeng. Masih kurus, badan bagus tapi. Keren, cewek ada juga tuh. belum balikan kan? Iya betul. Kokas, ketemu di Kokas waktu itu kan? Oh iya di Kokas, benar-benar. Ya itu pasti ada sih, karena kayak gue belum main aja. Mungkin gue mikirnya waktu itu karena gue belum main musik, jadi masih kayak, wih adanya Bang Martin ya gitu loh. Iya. Ya udah oke. Singkat cerita, waktu gue udah mulai main musik ya udah dengan wah gila Martin banget. Iya, ya awalnya sih gue masih ya udah deh gitu kan. Iya. Cuman ya jujur ya abang gue pun juga sering bilang, masa ya kita sebagai musisi juga harus punya warna masing-masing lah gitu loh. Jadi gue selalu mikir gimana caranya supaya gue bisa punya warna sendiri, supaya orang nggak bilang gue wih adanya Martin nih, mainnya sama banget kayak Martin gitu loh. Gue pengen punya hal yang beda dari itu ya. Nah jadi selalu setiap main musik awal tahun tuh 2015, 16, 17 lah selalu kayak wah Martin banget ya, wih emangnya Martin banget. Padahal gue juga mikir kayak enggak sih, masa gue masih harus belajar juga gitu karena ya kalau mau dibilang basic segala macam, jujur gue musisi yang baca kurang. Nah terus ya nggak kayak Martin yang dari kecil udah musik semua gitu. Nah gue aja dari sebelum pertamanya main drum nih. Iya. Habis itu main bass, terus main keyboard saya udah lumayan, belum ada yang fokus tuh. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita, gue belajar terus cari referensi lain sampai masa gue tetap sampai sekarang gue tetap buktiin kalau ya gue meskipun adanya Martin tapi gue punya hal yang beda dari Martin gitu. Gitu benar. Jadi itu emang maksudnya tadi gue bilang kayak di lingkungan sama, ini berapa sama, tapi karakter orang berbeda-beda ya. Itu yang harus dicari, karakter tersendiri lo tuh sebagai Dio, sebagai Martin tuh pasti berbeda. Harus keluar dari itu, masa kalau misal gue bertahan di situ ya itu zona nyaman gue kan berarti. Cuman gue nggak mau kayak gitu aja. Iya benar. Jadi biar tahu oh ini suara Martin Siani, oh ini suara Dio Siani gitu. Karena itu juga banyak maksudnya fenomena yang terjadi di lingkungan entertainment ya, kayak misalnya ini anaknya siapa, karena suka dibanding-bandingin atau suka ini nebeng ya, atau kayak mirip ya gitu kan. Pasti suka kayak gitu. Nah ini juga pelajaran buat teman-teman, mungkin dari antar teman-teman di rumah ada yang maksudnya kayak kakaknya udah mulai duluan nih main musik, atau mungkin bokapnya dulu musisi senior gitu, terus kayak sekarang mau mulai dunia musik, kayak aduh kenapa sih gue selalu dibawa bayang-bayang gitu. Nah maksudnya jangan khawatir sih, sebenarnya kalian pasti bisa, cuman memang itu harus kalian hadapi, tapi dengan cara masing-masing ya. Gitu, karena semua prosesnya itu pasti berbeda-beda
Gitu. Nah terus habis itu begitu nyampe Jakarta, gig pertama profesional yang dibayar ini di Jakarta aja. Kalau di Medan kan di Medan, di Surabaya kan pasti ya itulah cara sama bokap kan. Iya, cara Kalau di bokap. Surabaya di Jakarta gig pertama yang itu yang SMA 3. SMA 3 lah. Gig profesional yang dibayar lah. Ya SMA 3 tuh juga fine juga sih bayarnya. Ada yang dibayar sampai dibayar duit juga, sama dibayar cuman super besar KFC. Wah, ada tuh ya di Pernah, KFC. pernah. Ini natural aja ya. Iya, keluarnya natural, ya. santai aja, santai. Pernah gua dibayar KFC juga pernah. Pernah ya? Pernah. Terus KFC awal-awal fight banget kan, nggak punya keyboard. buat nih orang ini nih. Terima kasih banyak nih. Gila tuh, dari ibaratnya ya harusnya Martin juga main keyboard, cuma kan Martin waktu itu keyboard juga satu doang ya, Bang. Nah. Masih satu tuh, jadi kayak ya kalau lagi Martin ada gig kan ya dia nggak ada keyboard gitu. Ini kan. gua ceritain sedikit boleh lah ya. boleh saja santai. Jadi, santai. Dulu gue nggak ada keyboard. Nah, gue selalu pinjam keyboardnya Martin. Cuman nggak mungkin juga kan Iya, bisa kalau setiap lagi ada hari. bentrok. Terus Martin bilang, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kamu mau minjem, tapi nggak enak. Cuman nggak apa-apa, ngobrol aja gitu. Cuman jangan dari gua, dari lu nya aja. Nah, di sebelah gua nih salah satu orang yang berjasa nih buat gua nih. Karena dari dulu gua selalu gua bilang, "Kak, gua boleh pinjam keyboard lu nggak?" Dan ya gua pikirnya gua nggak pernah berpikiran oh ya udah nggak apa-apa. Gua mikirnya karena adanya Martin. Masa gua juga bilang, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, jangan mikir karena gua adanya Martin gitu loh. Iya. Terus ya udah dipinjemin segala macam, tukar-tukeran juga tuh. Iya, Iya kan kita dulu zaman-zaman reguler nih drum tuh. Oh iya bener tukeran kadang pakai Kronos ya. Nah, segala macam bro. Ya gua antar juga ke rumahnya, gua ambil. Ya intinya gua bisa beli keyboard pun juga di balik itu banyak banget orang yang berjasa membantu gua untuk minjemin keyboardnya. Termasuk orang ini nih. Jadi itu juga pelajaran buat teman-teman, maksudnya jangan berkecil hati di mana ada niat, maksudnya pasti ada jalan lah kan. Kalau jangan kayak mikir ya kayak gitu kan, kayak misalnya aduh gue pengen main keyboard lagi tapi gue nggak punya keyboard gitu, pasti ada jalan kalau kalian mau berusaha apapun itu. At least kan orang sekitar juga pasti membantu kalau niatnya benar gitu, dan juga cara penyampaian dan bergaulnya benar. Yang penting satu nasihat aja. Apa? Jangan sampai rusak keyboardnya orang. Jangan rusak dong. Keyboard orang kan soalnya keyboard. Kalau rusak jadi duit, rugi kalian. Gitu ya, harus dijaga baik-baik lah, karena buat kita kan musisi ya instrumen itu kan udah kayak istri sendiri gitu yang harus dijaga gitu. Nah kemudian dia mulai nih merambah, berarti itu 2016-17 lah ya, merambah naik akhirnya masuk ke dunia reguler dulu apa session dulu sih Dio sebenarnya pertama tuh? Dulu itu reguler, cuman gue masih ganti-gantiin. Oh regulernya ganti-gantiin ya. Jadi masa sesi 1 nih ada gitar. Sesi 2-nya gitarnya diganti keyboard. Oh oke. Karena gue waktu di Surabaya gue nggak pernah reguler. Oh ya. Soalnya gue di Surabaya bukan main keyboard geng sebenarnya. Gue main gitar kan, gue main metal. Oh iya main gitar bener. Makanya gue bilang dia datang tuh gue taunya dia main bass kan. Main bass. Taunya main bass gitu. Oh tapi gue tau dia bisa main keyboard, cuman gue pikir mainnya main bass kali ya gitu. Ternyata akhirnya jadi main keyboard gitu. Nah habis itu masuk ke dunia session dan reguler gitu kan. Nah session pertama lo. Season pertama ngirim artis pertama. Yang gua inget itu season pertama ngirim artis Bung Matthew Sayers. Di mana tuh? Itu tahun baru di di salah satu kafe di Senopati. Oh di sana. Brance ya? Oh Brance tahun baru. Itu gua, pemain bassnya Jason Maitimu. Oh iya. Pemain gitarnya Nia Larumunde. Drummernya ini siapa? Drummernya Kima tuh siapa? Yunus. Bukan. Siapa? Kevin. Oh, Kevin. Itu yang gue ingat sih. Bung Matthew udah. Ya, itu pokoknya Bung Matthew pertama banget. Pertama kali tuh. Tahun baru. Itu 2000 berarti tahun baru 2018. Enggak. 17 18. 2016 17 Oh 16 17 ya. 16 17. Gitu. Dari situ baru akhirnya memulai. Ya seperti yang gue selalu bahas sama teman-teman musisi yang lainnya biasanya kayak ya pergaulan itu akhirnya membawa kita ini kenal ini ketemu ini, ini ketemu ini, kenal ini, dikenalin gitu. Yang penting kita tanggung jawab sama pekerjaan kita gitu. Gokil. Terus abis itu dia sempat akhirnya jadi session player beberapa penyanyi di Indonesia ya. Amin ya. Ya sempat Jazz Hayat dan yang lain. Adera sempat, terus Marenjola, Teddy Aditya juga. Gitu. Gokil sih pokoknya. Jadi teman-teman yang mau masuk ke dunia musik itu
semua pasti sistemnya pasti berbeda-beda, maksudnya nggak semua sama, nggak begitu lu dengar oh dia begini nih berarti gue bakal kayak gini, nggak juga. Cuma saya setidaknya ini bisa menginspirasi kalian kalau misalnya kalian tiba-tiba berada di posisi yang kurang lebih mirip gitu. Kayak misalnya kan Dio datang ke Jakarta belum main musik gitu, nggak yang kayak beda kan sama Martin yang datang ke Jakarta emang mau main musik, kuliah musik gitu. Sedangkan Dio nggak, tapi kan nggak pernah tahu, yang penting tekad, karena lo benar-benar pokoknya aku pengen bermusik gitu ya, pengen main musik. Tapi yang penting lu jalanin, jangan karena lu pengen main musik kerjaan lu sebarang-sebarangin. Ya walaupun lu ada sembarangan juga ya. Yang penting semangat guys. Ya, yang penting semangat. Dan maksudnya pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Itu, dan juga buat teman-teman yang kayak tadi yang gue bilang nggak berada di bawah bayang-bayang gitu-gitu, itu nggak usah dipikirin. Yang penting cari karakter sendiri, lu maju aja terus. Nah kalau dunia reguler nih, yang kalau kemarin kan mulainya kan ganti-gantiin kan. Kemudian mulai yang akhirnya serius merambah dunia reguler tuh mulai kapan? Itu sebenarnya 2016 juga udah sih. Oh 2016 udah tuh ya? Bareng siapa? Bareng ini Jerry Matimu. Oh iya iya. Apa dulu nama bandnya? Dulu tuh ini band kan? kalau nggak salah lupa. Jeremy and the Blackstone. Blackstone ya? Iya. Habis gitu ganti nama Les Bryce kan. Oh iya Les Bryce, benar. Oh iya. Iya. Oke, itu lumayan lama kan ya? Lumayan lama tuh 2017 juga masih kok. Masih ya, benar. Pertengahan gitu kalau nggak salah. Kemudian gue keluar. Oh, oke. Gue keluar. Terus lumayan lama tuh beberapa bulan gue nggak reguler. Nggak reguler ya sendiri. Ketemu orang di salah satu ini kafe Senopati juga. Apa gitu gue lupa namanya. Bung Yunus, drummer. Dia salah satu orang berjasa juga tuh. Iya, Bung Yunus. Dia juga berjasa di kehidupan gua dan karir gua. Ya udah akhirnya di situ diajak lah sama dia. Diajak sama dia. Dan sebenarnya tuh ngobrolnya pun juga keadaan kekurang sadar sebenarnya. Natural aja toh. Iya, santai. Kurang sadar, terus ditunjukin, lu jalan gak sih lagu-lagu kayak gini gitu. Ya gue langsung nonton, gue langsung lihat kayak, oh ya udah nggak apa-apa sih, cuman apa harus gue pelajarin nih. Lagu-lagunya sih lagu-lagu bokap sih. Oke. Cuman tetap apa, wah harus belajar juga lah. Iya, harus waktu itu lagi nonton bandnya Bung Eten juga, Stanislawati. Apa tuh? Brand new ya kalau nggak salah. Oh, brand new waktu Enten masih di brand new ya? Masih, iya. Ya, di brand udah di situ. Terus gue kira, paling ini nih wacana doang nih, gitu kan? Iya. Terus ya apa? Gue ya udah deh. Ya udah Bung, besok pagi pas bangun tidur udah ada grupnya. Oh, langsung jadi grup ya. Namanya WTVR. Jadi teman-teman yang penasaran WTVR itu apa? Ada Instagramnya kan? Ada. Boleh dicek nih. Ini band regulernya dia. WTVR. Kalau ya sekarang nggak tahu mainnya kapan ya, karena Covid. lagi Covid. Nanti kalau udah kembali seperti normal, kalian kalau penasaran boleh nonton langsung. Harus nonton. Keren. Gitu. Oh, jadi mulai akhirnya WTVR itu 2018 ya? 19? 2000. Enggak ya? Oh iya 2018 udah 2 tahun sih. 18 ya, udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Akhirnya menjalani regular dan session bersamaan. Gitu. Nah, terus masih suka kayak, waduh ini gimana nih bagi waktunya iya, gitu kan. Itu biasa jadi momok lah ya di kita ya. Nalangin orang. Iya bener, nalangin orang. Nah itu tuh beberapa hal yang mungkin kalian nggak sadar, dan mungkin nggak mungkin kita update di Instagram kan. Jadi maksudnya kalau cuma lihat yang indah-indah itu nggak seindah yang kalian pikirkan gitu. Di belakangnya tetap ada struggle ya, tetap pasti gitu. Nah ini kita mau main nih sambil membahas, akan kita bahas lebih dalam lagi nih game-game ini kita nih. sekalian mau games. Jadi di games ini baru kita akan bahas lagi lebih lanjut. Biasa pertanyaan cepat. Jawabannya apa? Ya enggak gitu doang. Jawabannya A atau B dong. Oh, atau B. A atau B. Jadi ya Dian Sastro atau Anya Geraldine gitu. Agak susah sih itu. Atau Wulan Guritno. Ya. Oke, ini 4 pertanyaan aja, singkat. Yang penting jawab cepat. Oke. Ready? A atau B kan jawabannya? Iya, kan A atau B gitu. Oke. Nasi goreng atau mie instan? Nasi goreng. Kok lama makanan? Agak susah gitu makanan. Sorry. Oke, session atau regular? Session. Oke. Cewek cabi apa cewek kurus? Cewek cabi. Cewek jago masak tapi jelek atau cewek cantik nggak bisa masak? Cewek jago masak tapi jelek. Oh keren. Dah itu 4. Wih, ini menarik nih jawabannya nih. Ini kita akan bahas nih satu-satu. Nasi goreng atau mie instan? Tadi lumayan agak sedikit lebih lama. Kenapa? Apakah terlalu mencintai mie instan? Gue nggak sebut mereknya ya. Gue suka nasi goreng. Cuman karena setiap jam 12 malam gue mulai agak lapar kan di situ. Jadi gue mikir
aduh mie instan boleh nih ya, tapi tetap nasi goreng tetap andalan gue dari kecil. Dari kecil ya, karena Nasi goreng Jawa Timur kan. iya benar, karena ya mirip-mirip Martin juga ini selera makannya ya. Jadi tetap wong Jowo. Jadi si Dio ini kenapa gue tanya tentang makanan? Karena gue pertama kali kenal nih begeng banget anak ini, kurus gitu, ceking. Anak daerah kan datang gitu. Pas sekarang lu lihat nih. Oh badan tapi masih bagus. Wow, keren. Karena dia Teman-teman- makan juga buat teman-teman yang tahu dan teman-teman musisi sekitar yang tahu gitu. Makannya buset. Gunung. Gitu. Masa pertumbuhan kan. Dia bisa berapa Indomie paling banyak yang pernah habisin? 12. Lu bayangin Indomie aja 12. Itu pun juga dibayar. Dibayarin? Ditantang tuh, Oh, ditantang itu pas kan ya? zaman sekolah, dibayar 250.000. Wow, keren. Ini baru nih. Ya emang pas masih muda, kalau udah tua mah bisa meninggal sih makan 12. Meninggal. Makan 12 mie instan. Gila, itu jadi nasi goreng ya. Oke, yang kedua, session atau regular? Kenapa session? Ya sebenarnya ya semua bagus lah gitu. Iya, memang. Semua bagus. Semua menghasilkan duit. Pasti. Pasti. Ya terkadang juga banyak orang kayak lihat regular tuh kayak pandang sebelah mata kan, Iya. kayak gitu. Cuman buat gua ya gua nggak nganggap semua gua nggak nganggap regular itu sebelah mata Ya. sih, karena ya jujur aja ya kalau misalnya lagi nggak ada session nih, ya regular membantu Iya, betul. kayak gitu. Ya intinya apa diri sendiri aja lah yang ngatur ininya apa waktunya segala macam. Cuman kenapa gua milih session? Nah. Karena ya gue pengen aja bisa kemana-mana gitu loh. Oh, oke. Iya. Pengalaman buat ini aja, pengalaman baru Pengalaman gitu, baru. pelajaran baru. Karena kalau session kan pastinya kan ini selalu ketemu orang-orang baru. Iya, benar. Terus ya musisi-musisi yang mungkin bisa seumuran atau enggak yang lebih tua. Lebih tua, ya. Ya udah banyakin belajarnya dari situ udah. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, gue jelasin sedikit. Mungkin ya harusnya yang kemarin-kemarin udah nonton episode sebelumnya udah ngerti lah maksudnya bahasanya. Jadi session player itu adalah tim biasanya pengiring artis penyanyi gitu ya. Jadi kenapa disebut session? Karena ya itu biasanya per season sebenarnya, dan itu tergantung artis atau manajemennya. Iya. Gitu. Jadi nah kalau regular itu adalah pemain home band yang sering main di kafe-kafe gitu, tuh tempat makan, resto atau bar gitu. Jadi kalau disuruh milih tadi dia milih session, tapi emang dia menjalani dua-duanya ya. Iya. Bukannya karena milih session jadi gue anti reguler, kagak juga. Enggak. Sebenarnya bisa, yang penting bisa diatur secara waktu juga gitu. waktu. Dan maksudnya bisa dijelasin ke kedua belah pihak dengan baik ya. Jadi Iya, semua bisa benar. berjalan dengan baik. Gitu. Jadi kalau teman-teman, dan maksudnya musik itu kan emang gue selalu bilang kayak musik itu seluas kadang bisa seluas dari yang lebih dari kita bayangkan Iya, gitu. Kita benar. mikirnya kalau menurut gue kayak, karena gue juga sempat mikir gitu kayak sesempit kayak oh cuman ini. Ternyata luas banget, kayak misalnya pas masuk musik lu tetap harus milih. Lu jadi session apa jadi reguler Iya. atau ngajar atau apa kayak gitu. Bukannya gue bilang nggak bisa dijalanin semuanya secara bersamaan, bisa, cuman kan pasti ada satu momen yang lu harus memilih gitu ya kan. Gitu, dan semuanya baik dan semuanya pasti punya plus minus dan alasan sendiri gitu. Ini kayak ini sehari 3 kali. Ya kalau bisa di-update Kalau ya. bisa sehari 3 kali boleh. 3 tuh. kali, 4 kali, 5 kali, why not? Yang penting bisa diatur aja. Asal jangan besoknya tipes. Oke, nah ini menarik. Cewek cabi atau cewek kurus? Kenapa cewek cabi? Cewek kurus tuh gue gak bisa cubit pipinya aja. Ya. Wow. Ya sebenarnya tergantung selera masing-masing ya. Iya, benar. Ya sebenarnya cewek cabi ini berarti nggak harus gendut juga kan? Iya, enggak makanya. Yang penting cabi aja kan. Iya, cabi. Ya suka aja gue ngeliatnya. Soalnya mantan dia tau gue cabi. Makanya gue tanya, ternyata emang benar. Jangan lupa Makanya. ditonton ya mantan-mantanku. Iya. Jangan lupa di-share ya, di-subscribe ya. Dia juga tahu kok semuanya. Gue tahu ya. Berarti kalau ada cewek kurus suka sama lu gitu, lu nggak terima ya? Nggak juga kan? Untuk tahun ini kayak iya sih. Jadi Sorry, buat guys. teman-teman cewek yang merasa dirinya kurus dan juga wah ini ganteng ya nih keyboardis ini, bisa langsung di DM. Salah satu jomblo terlama juga sih. Wah, promo ya. Promo. Boleh lah. Bisa di DM atau komen nanti kita bikin Komen. edisi spesial Ini di sini ada nomornya nih. Iya, atau nanti kamu mau saya undang, nah saya temuin nih di kosannya Dio nih. Oke, terus yang terakhir tadi, cewek jago masak tapi jelek atau cewek cantik nggak bisa masak? Ya, Kenapa lu pilih cewek jelek? Gue nggak mau Bisa. munafik ya. Ya apa namanya? Ya mungkin ada beberapa orang yang gue lebih milih apa? Cewek cantik tapi nggak bisa jago masak. Ah. Oke, kenapa? Ya kan masih bisa diajarin. Oke. Iya. Nah, terus lu kenapa milih cewek jelek tapi jago masak? Ya udah gue balikin lagi. Kan meskipun jelek bisa didandan. Iya. Bisa dirubah juga Iya, penampilan. benar. Ya gue orangnya suka makan soalnya. Oke, Nah, jadi itu menunjang ya. Menunjang tuh karena kalaupun gue bisa apa
ketemu cewek yang bisa masak nih, ya ampun. Berarti gua feels like home banget ya. ya gua bisa tinggal request aja sih. Enggak, Iya. karena gua juga suka makan aja sih. Hobi selain passion selain musik ya makan ya. Makan. Gua nggak mau nggak mau, ya gua lebih suka cewek cantik tapi nggak bisa jago masak. Ya, jadi itu lu memilih untuk yang penting bisa masak dulu gitu ya. Iya. Kalau cantik atau jelek itu kan relatif ya. Gua nggak bilang ini jelek, mungkin versi gua gitu. Cuman kan belum tentu versi lo gitu kan. Dan itu semuanya nggak ada yang salah, men. Ya kan. Oke. Nah, ini menarik nih. Kan orang suka bilang atau ngelihat gitu ya kayak wah musisi enak ya main sama artis ini bisa ketemu ini. Terus kalau reguler gitu kayak aduh keren banget gitu. Terus mereka pasti mikir kan wah berarti duitnya banyak dong. Penghasilannya gila sih. Ini di sini. Ini yang gue mau nanya nih, maksudnya lu kan sebagai anak daerah nih biasanya, maksud gue kalau yang di Jakarta oke lah, lifestyle-nya udah begitu lah, lu kan anak daerah, terus kemudian lu baru main musik dan akhirnya, karena tujuan awal lu bukan pengen main musik biar banyak duit kan, nggak Ya, itu kan alasannya kan, karena emang pengen main musik, emang pengen bermusik gitu, dan kemudian ya mengikuti dengan berkat-berkat secara materi dan akhirnya mendapatkan pemasukan yang lumayan, akhirnya bisa menghidupi kehidupan lo gitu. Nah, gue minta tanggapan lo, menurut lo gimana sih kalau jadi musisi tuh udah pasti lifestyle-nya akan hidup mewah, akan udah pasti bakal naik mobil bagus, naik mobil, terus udah pasti akan iPhone-nya 11 gak sih? Gila, gimana bridging oke ya? Ini bakal dicuratin juga nggak? Boleh. Oh, boleh. Jadi misalnya kan kadang itu juga suka jadi problema atau pemikiran orang gitu kayak, karena gue banyak nih, maksudnya ini gue juga pengalaman pribadi kayak ada beberapa teman-teman gue yang nanya atau kadang bahkan ada yang suka DM kayak bang enaknya jadi musisi ya, selain ya kita tadi ketemu artis jalan-jalan pasti duitnya banyak ya bang gitu, pasti ini iPhone-nya 11 terus atau maksudnya update terus habis 10 tiba-tiba 11 tiba-tiba apa, terus kayak ini apartemennya bagus misalnya atau mobilnya mewah gitu. Orang-orang kan mindsetnya selalu gitu walaupun mereka nggak tahu prosesnya tadi yang kita obrolin gitu. Nah itu menurut tanggapan lo gimana? Lo bisa share nggak? Misalnya kenapa emang kita bisa beli barang bagus gitu, atau kenapa kita harus berpenampilan bagus gitu kan? Nah itu kan ibaratnya sebenarnya menunjang pekerjaan kita gitu kan. Nah menurut lu sendiri gimana? Ya oke, ini sebenarnya ada intinya juga kan, kenapa musisi harus style juga di ini. Iya gitu kan. benar-benar. Ya kalau buat gue sih style sih ya pasti ya untuk beberapa tahap ya pasti bakal kita ikutin lah gitu. Gue sebagai orang daerah dari Surabaya, ya gue pas nyampe di sini ya ampun kasihan, baju pakai kemeja diikat sampai kepala. Ternyata maksudnya ya gayanya kayak beda aja gitu, dan gue mikirnya kayak waktu itu gue bisa lihat tuh dari ini sih pas gue nonton Kima di Foundry. Kima apa sih tuh? Kima tuh bandnya teman gue sih. Band yang berevolusi ya, terus itu juga salah satu band yang sering gue lihat lah. Nah jadi intinya sebenarnya kalau tanggapan gue untuk lifestyle segala macam gitu ya tuh tergantung dari diri masing-masing ya. Ya nggak sih, dari diri masing-masing ya. Memang sih untuk musisi ya mungkin lu bisa bilang kayak wah duitnya enak ya, duitnya banyak gitu, dan ya gue akuin musisi tuh gajinya bisa sekali main mungkin bisa kayak kalau ngiringin season yang gede, artis yang gede bisa kayak gajinya orang kantor sebulan. Betul kan? Betul. tergantung artis yang ngiringin. Ya. Nah kalau duit banyak itunya ya tergantung seasonnya juga sih. Ya benar. Ya ini kayak gini. Nah, ini season yang paling berat. Gak ada duit nih. Season yang paling berat untuk ini season yang paling berat. musisi ya. Udah puasa, pandemi pula, aduh kasihan. Nah kalau untuk lifestyle sih ya itu tergantung juga. Masa ada orang yang wah lagi zaman Jordan nih, gue pakai Jordan. Oke, gue akuin masa banyak musisi yang sekarang beli Jordan, beli ini, lagi Jordan banget. jam, sepatu gitu. Ya itu beda masa itu terserah mereka lah gitu. Ya kalau buat gue sendiri sih ya meskipun gue ada duit, karena gue sebagai anak daerah ya gue cuma mikir selagi gaya gue aman dan kayak bisa menarik orang juga. Masa dari jurnal pesawat telapak kaki gue nggak pakai brand mahal ya. Tapi cuma selagi ya menarik lah, enak gitu. Dilihat. Enak dilihat. Ya paling nggak kan sisa-sisa duitnya yang misalnya gue buat beli Jordan atau bisa gue buat kirim ke nyokap kan. Ya. Karena gue anak daerah kayak gitu aja. Gitu ya. Gokil. Jadi maksudnya ini buat teman-teman kayak kan gue
meyakini bahwa pasti akan ada kadang ya ada obrolan atau misalnya ada pertanyaan kayak, oh karena udah jadi musisi gayanya gila, barang-barangnya branded gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke musisinya itu masing-masing ya, nggak harus semuanya begitu, gitu. tapi yang mungkin yang harus kita pahamin atau misalnya kalian pahamin bahwa ketika mau masuk di dunia industri itu misalnya musik gitu, kita bisa udah pasti modal utamanya harus bisa main musiknya sendiri yang kita mau gitu kan. Tapi itu nggak hanya modal, karena kan kita ketika manggung itu kita kan memberikan sajian nggak selain audio adalah visual gitu. Jadi otomatis kita sendiri pun tetap harus yang seperti tadi dibilang Dio, maksudnya mungkin nggak harus barang branded atau apa, yang penting enak dilihat, itu pas nggak sama lo, orang ngelihat lo enak gitu ya. Karena itu juga salah satu daya jual lo gitu. Jadi lo nggak cuma jual audionya doang yang mereka dengar, tapi visual juga gitu kan. Kayak misalnya lo dengar, wah ini musik enak banget nih, tapi lo lihat mereka pakai handuk semua di kafe, ya kagak nyambung kan. Cuma nggak usah dipaksa, geng. Masa kalau misalnya ada artis dari ujung rambut sampai kaki, misalnya Balenciaga, Gucci segala macam, terus gue harus pakai Gucci, Balenciaga, iya kali. Terus mau gimana, mau jual gitar, jual keyboard, jual ini, nggak mungkin kan. Jadi maksudnya yang harus dipahamin ya, semua orang beda-beda, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Bebas mau pakai bebas, itu bebas. Yang penting bisa diatur, di manage sesuai kemampuan masing-masing. Pakailah uangmu sebaik mungkin. Keren ini. Dan jangan lupa tabung, karena nggak ada yang tahu kan mana ada ini lagi nih. Nggak tahu ada pandemik lagi tahun berapa gitu kan. Gila, ini seru banget. Jadi buat teman-teman nih, semoga ini menginspirasi kalian, apalagi yang ada di daerah ataupun yang mungkin udah di Jakarta tapi belum tahu dunia kayak apa gitu kan, baru mau masuk seperti apa, masih bingung. Nah, semoga ini memberi masukan. Nah, sebelum terakhir, seperti biasa gue selalu tanya ke teman-teman, suka dan dukanya secara keseluruhan menurut Dio Siaan nih, versi Dio. Maksudnya suka dan duka di dunia musik itu seperti apa sih yang bisa dibagikan ke teman-teman? Dukanya ya? Bebas, duka dulu boleh, suka dulu boleh. Suka dulu apa duka dulu? Terserah, bebas. Duka kali ya. Duka selama gue bermain musik, ya apa namanya, ini pasti setiap episode sebelumnya pasti beda-beda. Beda-beda, pasti beda-beda. Kalau menurut gue, dukanya gue selama bermain musik ya, ya pernah ada gue kayak apa namanya, dimaki lah. Awal-awal tuh ya pasti. Awal-awal tes mental kan. Itu mental dimaki ya. Terus apa namanya, ya ini juga salah satu duka juga nih, kayak yang tadi udah dibahas, perbandingan kayak wah Martin banget ya. Kayak itu loh. Masa itu duka menurut iya, kebayang bang, aduh aku pengen jadi Dio Siaan nih. Itu mempengaruhi mindset ya. Terus ya pastinya apa namanya, kalau misalnya punya pacar atau apa, pasti tanya, pacarmu siapa? Orang tua ya. Anak band. Anak band mau makan apa? Kayak gitu loh. Gue selalu mikir, ya makan nasi lah om. Masa anak band jadi makan batu? Iya, masa masih banyak orang kayak ngira anak band tuh apa, bisa nggak sih ngidupin ini gitu. Ya gue bisa bilang ya bisa, lu lihat aja sekarang apa musisi-musisi Indonesia. Iya benar. Segala macam kayak gitu. Nah terus ya banyak lah duka-dukanya, kayak di zaman gue waktu gue belum ada keyboard kayak itu susah banget. Terus apa namanya, ya mau nongkrong segala macam, belum ada duit kayak gitu. Ini duka selama gue bermain musik ya. Kehidupan gue selama bermain musik di Jakarta. Kalau untuk sukanya sih, ini apa namanya, ya gue jujur aja selama gue di Surabaya, gue sama Martin tuh kayak suka nonton artis lah. Contohnya misalnya gue dulu suka nonton di Indosiar tuh acara-acara TV, selalu nonton Gigi, nonton siapa, banyak lah artis lainnya gitu. Ya puji Tuhan, gue jadi musisi, gue bisa ketemu artis-artis yang gue dulu lihat di TV yang wah gila, gue akhirnya bisa ketemu nih. Ya itu salah satu suka gue di kesukaan bermain musik gitu. Dan ini yang paling penting nih, gue bisa liburan kemana pun. Bisa liburan kemana pun, gratis ya. Gratis, karena ya nggak ada yang tahu kan musisi-musisi ini tiba-tiba, geng besok ke ini ya Balikpapan. Geng besok ke sini, sedangkan misalnya lu punya temen nih orang Balikpapan gitu kan, main dong kesini. Waduh, nggak ada duit, tiba-tiba dapat job ke Balikpapan, kan enak, jadi bisa ketemu. Benar ya, memang sih cuman sehari, tapi lumayan bisa lumayan. Benar karena kan ya gue juga mengalaminya bahwa kayak kadang kalau emang nggak penting-penting amat, kayak kita ngapain ke Balikpapan, orang nggak ada. Kalau cuma gitu, tapi kan emang ya gara-gara kita bermusik, puji Tuhannya dapat kesempatan itu ya, kita jadi bisa keliling-keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri. Sama kalau gue sih
kenapa gua ini salah satu kesukaan gua di di kehidupan gua selama gua bermain musik. Hobi gua dari kecil tuh main musik gitu. Dan mungkin dulu orang tua gua nggak terlalu dukung gua untuk main musik kan. Ya. Jadi harus jadi nyokap gua harus minta gua jadi model. Dulu sempat pernah foto-foto juga. Keren. Foto Terus- cilik. Foto cilik. Terus kalau bokap angkatan kan. Angkatan. Nah, tapi gue pengen banget masa hobi gue itu sebagai main musik, gue pengen itu bisa menjadi sebuah pekerjaan buat gue. Ya. Dan sekarang ya Tuhan udah kabulkan. Ya, itu jadi kesukaan. Nah, jadinya hobi gue sekarang jadi pekerjaan gue gitu. Iya, iya. Dan gue nggak, ya mungkin gue pernah mengeluh lah, kayak, duh capek juga ya. Iya. Aduh tapi ya itu pekerjaan men, masa Iya, benar. kalau mau mengeluh terus dan sekarang kayak gini nggak ada kerjaan. Nah, mau gimana? Iya, Kangen juga main musik. Kangen juga benar. Ya itu salah satu bentuk rasa suka gua ke dunia musik gua lah. Ya. Dah. Udah sih. Gila, keren banget kan, semoga ini bisa menginspirasi kalian. Ini yang gue selalu menarik ya, kayak tiap orang tuh beda-beda, walaupun ya intinya kan sebenarnya kita sebenarnya sama semua ya, pasti hobi jadi pekerjaan itu pasti semua suka gitu. Cuman banyak faktor-faktor lain yang berbeda-beda tiap personalnya gitu, tiap Yeah. musisinya beda-beda gitu. Dan teman-teman juga tadi kalau kayak seperti yang gue selalu bilang tadi dari awal kita mulai, kayak walaupun Dio sama Martin tuh bareng, tapi kayak misalnya kayak gue nggak didukung sama orang tua gue lah, padahal satu keluarga kan, kecuali misalnya satu keluarga itu dokter, misalnya dokter atau apa yang lain, terus nggak mendukung kedua anaknya untuk jadi musisi lah. Sedangkan ini musikal tapi yang satu didukung musik, yang satu enggak gitu, Atau harus jadi polisi. Nah itu ya case yang langka juga tuh. Tapi ya kita bisa lihat nih Dio nih sekarang dengan tekad dan juga kesukaan dan kecintaan dia sama musik, akhirnya dibukakan jalan sama yang kuasa. Kalau menurut gua sih kalau ada yang lu suka ya kerjain aja udah. Benar. Nah. Itu yang penting dilakukan dengan sungguh-sungguh dan Dilakukan dengan bertanggung jawab. sungguh-sungguh. Nah. Gitu. Oke, untuk menutup ini biasa pesan-pesan buat teman-teman buat ini, karena ini benar-benar kayak maksud gua ya pasti dari semua kalangan nonton lah ya ibaratnya nih. Cuman gue selalu pengen banget memberi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin yang misalnya udah senior pun kayak bisa menginspirasi untuk anak-anaknya gitu kan, ataupun yang misalnya belum masih sekolah pengen jadi main musik, mungkin udah tahu Dio Siaan, pengen wah keren ya Bang Dio ya gitu pengen jadi kayak lo gitu, dan juga pengen jadi kayak musisi-musisi yang lain, atau yang udah masuk kayak tapi masih bingung, aduh gue milih apa ya, gue milih reguler ya udah, cuman yang mana ya, terus gue mau session gue bingung start dari mana gitu kan biasanya kan. Nah ini semoga memberi masukan dan juga inspirasi buat mereka, pesan-pesan menurut Dio Siaan. Gue sebenarnya nggak terlalu pinter gue untuk bikin pesanan. Cuman kalau gue sih karena ini kan lu udah nonton dari awal nih teman-teman. Jadi udah tahu cerita gue, jalan gue. Ya gue tahu di luar sana masih banyak masih banyak musisi yang banyak musisi yang jago di luar sana, dan gue akuin lebih jago, lebih jago dan lebih sedap lah gitu loh. Karena gue pun juga masih belajar juga segala macam. Ya gue cuman mikir buat lu jangan pada jangan pada pesimis lah. Ya. Waduh, gue nggak bisa ini nih, gue nggak bisa ini. Ya tenang aja, maksud itu semua bisa terjadi tuh, asalkan lu berusaha dan kejar apa yang lu suka aja. Keren. Kalau buat gue itu sih. Itu ya. Kejar aja apa yang lu suka. Benar. Semoga ini bisa menginspirasi kalian loh, kejar apa aja yang lo suka. Tapi fokus sama satu hal ya. Iya. Masa jangan kayak gue bass, drum semua gitu. Iya. Ya kalau bisa fokus, tapi kan sambil jalan ya ada juga yang multi instrumen. Iya, ada juga itu kadang-kadang bikin Itu beda juga. instrumen lain juga. Waduh, goyang juga ya. Iya iya betul. Kalau dia tuh makanya gitu, dia tuh kejar apa yang dia suka memang. Nggak hanya musik. Ya. Kalau gitu belum dapat memang. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran atau pengen kayak wah Bang Dio sedap ya cerita perjalanan musiknya, masih ada yang pengen ditanyakan atau mungkin ada yang mirip dan pengen sharing-sharing, boleh langsung kontak beliau. Di mana Instagramnya? @diosihaan. @diosihaan. Oke teman-teman, so ini udah akhir dari Serundeng episode kali ini. Thank you banget Dio udah Sama-sama. mau mampir nih di channel YouTube yang Thank seberapa you juga ini. kesempatannya udah di Keren. ngobrol. Sebenarnya gue udah bilang, Kak, gue nggak pinter ngobrol nih kayak gini nih. Gue udah cerita sama dia. Tenang, kan beta direct. Oke, thank you banget teman-teman yang udah nyaksiin. Jangan lupa subscribe, like, dan juga Yoi. komen YouTube channel Moe Production di sini, dan juga share ke teman-teman yang lain untuk berbagi pesan dan juga berbagi masukan-masukan yang positif.
sama ini kabar-kabar juga nggak apa-apa nih. Kabar-kabar juga boleh. Ya udah teman-teman, semoga bisa menginspirasi. Kalau mau lihat episode-episode yang lainnya boleh juga di sini, lihat di bawah sini. Kemudian nanti jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya dengan teman-teman musisi gue juga yang spektakuler dan luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kalian. Kalau mau tahu Moe Production itu apa, boleh cek di Instagramnya di sini @moe_production. Oke, dan juga Instagram gue kalau mau DM. Apa tuh Instagram tuh? @laudeng. Jadi teman-teman juga kalau ada yang mau nanya-nanya boleh tulis di komen di bawah, atau boleh DM langsung tadi yang gue bilang, boleh DM ke Dio ataupun DM ke gua atau DM ke Moe Production juga boleh. Bebas. Sekarang WhatsApp Japri pun juga nggak apa-apa nih kesini. nah, habis itu baru gue japri. Salah. Gue di japri apa gue japri lo? Bebas santai. Oke teman-teman, thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See ya.